haleluya. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah waktunya untuk kami mengalami berkat Tuhan. Tibalah waktunya untuk kami mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh urapi kami, urapi seluruh umat-Mu, urapi juga hamba-Mu. Berbicara, berkata-kata buat kami dan juga bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, semua dipulihkan, semua diubahkan, terlebih lagi semua diberkati. Ini doa kami Tuhan, dan kami izinkan hanya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap mengalami berkat Tuhan, katakan amin sama-sama. Amin, 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 amin. Shalom semuanya. Semua sehat, amin. Yang sehat lambaikan tangan, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman yang melayani pagi ini. Tuhan memberkati kalian semua. Dan biarlah Roh Kudus akan terus mengurapi dan terus memakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Baik, pagi ini kita akan melihat firman Tuhan yang berjudul kehidupan orang percaya. Firman Tuhan pagi ini judulnya adalah kehidupan orang percaya. Semua kita adalah orang percaya, amin. Ya, kalaupun nanti ada orang yang belum percaya, biarlah lewat firman Tuhan ini mereka juga semua boleh membuka hati dan percaya. Kehidupan orang percaya, mari kita lihat bersama-sama ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 3 ayat ini kita akan baca bersama-sama. Bagaimana kita melihat kehidupan orang-orang percaya di kota Efesus atau di gereja Efesus. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama. 1-3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita lihat 3 ayat ini, bagaimana menjadi contoh yang luar biasa bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan orang percaya zaman ini juga, bagi kita semua. Mari kita lihat ada 3 hal penting atau 3 ciri kehidupan orang-orang yang percaya. Ciri kehidupan orang percaya yang Tuhan kehendaki. Dan kita adalah orang-orang percaya itu. Mari kita lihat yang pertama dari Efesus pasal 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, ciri-ciri kehidupan orang-orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup seperti orang arif. Katakan orang arif, bukan Mas Arif. Orang arif. Kalau kita cek, orang arif ini adalah orang yang seperti apa? Orang arif ini menurut kamus bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia, itu asal kata dari kata arif, itu artinya orangnya bijaksana, cerdik, dan juga pinter. Cerdik, pinter, bijaksana. Nah, Tuhan mau anak-anaknya bijaksana, pinter, dan cerdik. Amin. Amin. Tapi orang percaya itu jangan hanya cerdik atau hanya pinter, tapi kita juga pintar, cerdik,
bahasa Medannya. Ditipu-tipu orang maksudnya. Kalau kita ini hanya pintar nggak tulus, kebanyakan kita nipu orang. Jadi orang percaya ini selain cerdik, pintar, harus tulus. Kasih tahu kiri kanan, kamu cerdik dan tulus. Amin. Jangan cuma cerdik, istrinya ditokohin terus. Kok saya jadi senang pakai kata tokohin? Iya. Jangan hanya tulus. Kita dibodoh-bodohin orang terus. Tapi cerdik and tulus. Wah, itu luar biasa. Jadi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kalau ciri-ciri orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan, harusnya hidup seperti orang arif, orang yang cerdik, orang yang bijaksana, orang yang pintar. Alkitab mengatakan jangan seperti orang bebal. Tahu orang bebal? Orang bebal itu orang yang tidak bisa dinasihati. Orang bebal itu orang yang tidak percaya. Orang bebal itu orang yang nggak bisa disuruh. Di sini semua baik-baik, amin. Di sini semua orang-orang yang hebat. Disuruh melayani orang bebal selalu banyak alasan. Disuruh baca firman Tuhan orang bebal selalu banyak alasan. Disuruh bekerja orang bebal selalu banyak alasan. Today kita mau belajar. Kita seperti orang arif. Yang setuju katakan amin dengan keras. Amin. Kita harus jadi orang arif, orang yang bijaksana. Kalau ada masalah, ada pergumulan hidup, selalu kita bijaksana. Saya banyak belajar bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Makanya di dalam pelayanan juga saya nggak bisa maksa. Kalau ada jemaat yang mau melayani, ya is okay. Kalau juga nggak mau melayani, ya nggak bisa. Kita belajar bijaksana. Kita juga belajar kalau dorong jemaat memberi, kita juga belajar bijaksana. Jangan sampai nanti negatif thinking. Belajar bijaksana. Di dalam rumah kita harus bijaksana. Orang-orang percaya harus bijaksana. Bijaksana ngatur waktu kita. Ada amin? Jangan sampai hari lepas hari kita jalanin hidup nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai hari lepas hari pembacaan Alkitab nggak pernah tuntas. Kemarin ada satu teman saya hamba Tuhan, dia senang sekali. Wow, dia bilang selesai pembacaan Alkitab, khususnya perjanjian baru. Saya sedikit lagi di kitab Wahyu yang ke-12. Hari ini mudah-mudahan 13 dan seterusnya selesai. Teman-teman yang lain selesai. Baca Alkitab, kita harus bijaksana. Atur waktu kita. Bapak Ibu, kalau kita nyari uang nggak ada habisnya, betul nggak? Setuju nggak dengan saya? Nyari uang nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Tapi orang yang bijaksana itu selain fokus dia cari Tuhan, dia juga fokus dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Dia juga fokus dengan keluarganya. Jangan cari uang terus, keluarganya dibiarkan. Satu ketika ada seorang hamba Tuhan, teman saya, waktu saya masih melayani di Sumatera Selatan Padang ya. Betul lah? Takutnya saya lupa. Palembang. Padang apa? Sumatera Barat, sorry. Wah, pendidikannya agak salah ini. Dia waktu saya ada di Padang, di Sumatera Barat, dan ada satu teman hamba Tuhan, dia juga seorang guru. Dia cerita bahwa mereka
Anaknya day to day hidup dengan pornografi. Halo, hati-hati. Anak-anak kita dikontrol. Ya, saya punya peraturan di rumah untuk kedua anak saya. Tidak boleh bawa handphone di kamar mandi. Halo, kita harus cek. Banyak orang tua pokoknya kasih aja handphone. Yang penting anaknya silent, diam. Salah Bapak Ibu. Kita harus cek anak kita. Jangan sampai kita sibuk jualan, sibuk narik, sibuk kerja, sibuk melayani. Anak kita rusak dengan pornografi. Kita harus cek handphonenya juga, minta pinnya, cek apa yang mereka buka. Kok pada diam semua? Halo, orang percaya harus bijaksana. Tapi ibu-ibu jangan tiap hari cek handphone suaminya, itu namanya nggak percaya. Cek, suami saya ini chattingan sama siapa ya? Nah, itu namanya tidak percaya. Suami istri itu harus saling percaya. Kok nggak ada amin di sini ya? Heran saya. Halo, suami istri harus saling percaya. Amin. Saya nggak pernah cek handphone istri saya sampai detail dia chatting sama siapa. Saya percaya dia. Kalau dia percaya saya enggak, itu urusan dia. Tapi saya percaya. Ada amin. Amin bapak-bapak. Amin ibu-ibu. Apa kamu percaya sama suamimu? Harusnya waktu ngambil komitmen kita mau menikah harus taruh kepercayaan. Selain kepada Tuhan, kita harus percaya kepada keluarga kita. Saya juga belajar menaruh kepercayaan kepada kedua anak saya bahwa mereka hidup benar, tidak hidup dalam pornografi. Walaupun saya bikin aturan tidak boleh bawa handphone di kamar mandi. Selain bikin lama, ya, mereka juga berselancar dengan yang bukan-bukan. Orang percaya harus bijaksana. Ada amin. Kita harus bijaksana ngatur anak-anak kita. Anak-anak kita hari-hari ini banyak permintaan, tapi kita mau belajar bijaksana. Saya juga belajar, bahkan banyak juga kecolongan. Bukan hanya Bapak Ibu yang kecolongan, saya juga banyak gagalnya. Tapi saya mau belajar terus bijaksana. Saya terus minta Tuhan berikan aku hikmat-Mu sehingga saya semakin hari semakin bijaksana. Ada amin. Ini dahsyat, ini luar biasa. Orang percaya harus hidup seperti orang arif. Orang percaya harus pintar. Ini dahsyat. Amin. Pintar nih, buka Alkitab cepat sekali. Mari kita buka kitab Habakuk, cepat sekali. Karena dia hafal nama-nama Alkitab. Berapa banyak yang hafal nama-nama Alkitab dari Kejadian sampai Maleakhi? Halo. Kejadian, Keluaran, Mama, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel dan seterusnya sampai Maleakhi. Ada amin. Jangan kita punya pikiran gini, itu kan tugas pendeta saja ngapal Alkitab. Tugas kita semua. Cakep kan? Kalau lihat jemaat pinter Alkitab, bukan hanya pinter isinya, tapi pinter melakukannya. Yang setuju katakan amin. Ini hebat. Dia pintar begitu membaca firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia mulai renungkan, iya ya, gak gampang memang. Gak gampang Bapak Ibu untuk melihat orang yang nyakitin kita, terus kita sandingkan, disuruh lihat seperti kita sendiri. Gak gampang. Lihat suami yang ngeselin,
lihat istri yang ngeselin, lihat anak-anak yang ngeselin. Nggak gampang. Tapi waktu kita terus mau lekat dengan Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan. Ada amin? Mau hidup jadi orang arif, orang yang bijaksana, orang yang pintar, orang yang cerdik, tulus. Ada amin? Dan ini luar biasa. Waktu kita usaha dan kita ini cerdik, pintar, tulus, orang suka. Ada amin? Wah, enak ya. Deal bisnis sama bapak ini enak banget. Kalau saya minta kurang harga, dikurangin. Padahal untungnya juga masih banyak. Kadang-kadang banyak orang nggak cerdik, nggak bijaksana, nggak tahu ya narik hati pelanggan. Yang mereka pikir hanya untungnya tinggi. Waktu orang nawar sedikit, harusnya dikasih. Berapa banyak kalau nawar sedikit saja, kalau dikasih enak, enjoy. Berapa banyak lambaikan tangan. Nomor satu ibu-ibu pasti. Ya, harganya 2.500, masih mau ditawar, boleh gak 2.400? Waktu itu dikasih, senangnya luar biasa. Tapi banyak orang tidak bijaksana, akhirnya mereka kehilangan para pelanggan. Orang percaya harus pintar supaya dengan dagangannya laris. Ada amin? Ya, selain tulus, ngomongnya enak. Bu, saya mau beli baju ini, harganya berapa? Oh, 5 juta. Boleh kurang nggak, Bu? Ibu mau minta kurang berapa? 1 juta. Kalau modalnya cuma 500, kasih aja. Ada banyak orang salah. Wah, itu aja, modal aja nggak dapat. Padahal untungnya sudah besar-besar. Itu namanya pembohong. Dagang boleh aja tinggi kok. Saya jual TV ini harga 5 juta. Saya beli harga 1,5 juta. Apa salahnya? Salah? Nggak salah. Tapi waktu ada orang, itu buatan mana? Saya harus bisa menjelaskan. Kalau ini buatan Tanah Abang, ya kasih Tanah Abang. Buatan Tanah Abang kita ngomongnya buatan Aussie, Australia, itu bohong. Nah, orang bijaksana seperti itu. Amin. Dalam rumah juga kita harus bijaksana. Kepada istri, kepada anak-anak, kepada suami. Amin. Kalau nanyain uang, bapak-bapak jangan marah-marah dong. Nanya yang bagus kok. Mom, I love you. Iya kan? Uangnya kemana nih? Nanti dia bisa jelasin. Demikian juga istri harus menjelaskan dengan baik. Oh, kemarin ada pemulung, jadi 1 juta saya kasih pemulung. Ya gak apa-apa. Ini dahsyat. Kalau kita hidupnya begitu, blessingnya Tuhan itu day to day. Ada amin? Day to day akan mengalir dalam kehidupan kita. Mau menjadi orang yang hidup seperti orang arif, jangan bebal. Dikirimin WhatsApp, ayo kita baca firman Tuhan, gak ada yang respon. Itu bebal. Wah, pulang tersinggung dah. Orang bebal tidak getar, tidak bergerak. Disuruh maunya apa ini orang bebal? Anak Tuhan bukan orang bebal, tapi orang arif. Saya senang sekali saya waktu merenungkan firman Tuhan ini. Wah, dahsyat ya. Saya, Pak Pilih, Pak Luki, Pak Galan, ya bapak-bapak di sini keren-keren.
Kalian bapak-bapak luar biasa. Ada bapak-bapak muda, Mas Amor, Bang Randy semua. Ya, masih muda-muda. Ada Pak Bernard, masih muda. Wow, keren-keren ya bapak-bapak ini. Amin. Dan saya terus doakan kalian bisa jadi orang-orang yang bijaksana. Ada opa yang paling tua di kita, jadi orang tua kita yang paling bijaksana. Amin. Ini hebat. Ini yang luar biasa. Pulang dari tempat ini, rohnya kuat sekali. Saya ini orang arif, bukan orang aring. Itu Mas Ampo. Kita orang arif, orang yang bijaksana, cerdik, pinter, yang bisa melakukan firman Tuhan karena pertolongan Roh Kudus. Itu yang pertama. Ciri-ciri orang-orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Siap jadi orang seperti apa? Orang arif. Number 2 atau nomor 2. Ciri-cirinya apa? Nomor 2, Efesus pasal 5 ayat 16. Kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 16, 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, hidup mempergunakan waktu yang ada. Selain kita orang yang arif atau orang bijaksana, yang kedua cirinya adalah menggunakan waktu yang ada. Setiap kita punya 24 jam yang sama. Pergunakan waktu dengan baik. Pergunakan waktu yang ada dengan luar biasa. Ada amin. Luar biasa waktu kita di rumah. Ada waktu senggang, kita buka kitab, kita baca, kita renungkan, kita jadikan doa kita perkatakan. Ada waktu yang senggang, kita ambil waktu seperti Daniel, naik di atas loteng dan dia mulai berdoa. Mungkin kita nggak punya loteng, ya di kamar saja atau di ruang tamu kita berdoa. Gunakan setiap waktu. Punya waktu usaha, tidak boleh malas. Ada amin. Orang percaya, orang yang bijaksana tadi tidak boleh malas. Gunakan waktu yang ada dengan baik. Gunakan waktu bersama istri, anak-anak. Makan bersama, pergi bersama. Ya, perginya jangan di tempat yang banyak corona. Punya bekal sedikit, ajak anak-anak pergi makan. Ajak anak-anak ke tempat wisata yang protokol kesehatannya bagus. Saya melihat sekarang banyak orang merombak usaha-usahanya. Di GDC itu ada kolam renang yang bagus dulu. Ya. Kolam renangnya sekarang sudah dibongkar. Karena kolam renang nggak laku lagi. Mungkin mereka akan mau bangun yang lebih bagus. Kondisi hari-hari ini tidak kita bisa tebak. Kenapa? Kondisi yang ada, kita butuh waktu duduk di bawah kaki Tuhan untuk mulai bertanya, Tuhan, saya mau kembangkan usaha apa? Tuhan, saya harus kerjain apa? Tuhan sih gak langsung, iya hambaku Palarisman, pergilah buka bengkel di Cibarusan. Gak begitu. Kalau begitu kita kaget semua, kita pingsan. Tapi Tuhan mulai dengan caranya yang ajaib memimpin kita. Kita mulai dipenuhi dengan hikmat. Kita mulai, oh ini ya, kayaknya yang Tuhan taruh di hati saya senangnya ya. Saya senang kayaknya bikin peternakan ya. Nah itu Tuhan mulai taruh. Jadi waktu Tuhan mulai taruh di hati kita, terus orang lain mulai ngeledek kita. Ya, Pendeta Kaleb bikin peternakan mana bisa.
Kita nggak akan gentar. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh di hati kita. Ada amin. Waktu Tuhan taruh, misalnya jemaat tempat ini jadi buka bengkel, punya alat seadanya tapi mulai di pinggir jalan. Ada motor yang rusak, dia mulai perbaiki dan dia mulai doa, Tuhan kasih space buat saya. Dan di sanalah Tuhan akan bekerja. Orang percaya tidak boleh gengsi. Katakan gengsi. Makanya saya selalu katakan makan itu gengsi. Orang percaya banyak gengsinya, perutnya keroncongan, lapar. Masa jualannya begitu? Ya yang penting kan kita nggak jual orang. Halo, kita harus belajar menggunakan setiap waktu kita. Jadi kasih prioritas. Waktu utama kita dengan Tuhan. Ada amin? Waktu kedua kita dengan keluarga kita. Ada amin? Kok nggak ada aminnya ya keluarga ya? Waktu berikutnya kerjaan kita. Amin? Waktu berikutnya pelayanan kita. Jangan dibalik-balik. Oh, pelayanan dulu. Tiap hari harus di gereja. Mau makan apa kamu tiap hari di gereja? Tuhan, family, apalagi pekerjaan, pelayanan. Jangan dibalik-balik. Halo, amin. Baru berikutnya yang lain-lain. Kalau belajar, Tuhan, family, kemudian pelajaran. Ini hebat. Kita harus gunakan setiap waktu demi waktu. Berapa banyak pernah menyesal karena waktunya kelewat? Halo, aduh nyesel. Sekali lagi, yang pernah menyesal. Yang lain nggak pernah menyesal ya. Lancar-lancar terus ya. Tapi kalau menikah, jangan menyesal. Kalau sudah dapat istrimu yang cantik itu, jangan pernah menyesal. Dapat suamimu yang ganteng itu, jangan pernah menyesal. Well, gak ada senyum-senyum, memang ganteng. Dahsyat. Mana orang yang ganteng ini? Oh, jangan bandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. You understand? Amen. Saya paling tidak suka ada keluarga membanding-bandingkan dengan keluarga orang lain. Keluarga kita ini unik. Ada amin? Iya kan? Keluarga kita unik, bisa makan di lantai, ya kan? Ya kan? Dulu saya pernah cerita waktu menikah, Ibu Ima tiba-tiba beli meja kaca, meja makan, ya kan? Hari pertama mejanya datang, kita makan di situ. 3 hari berikutnya balik lagi di lantai. Memang habitnya udah begitu. Lebih enak, lebih sehat makan di lantai, ya kan? Kita mau siapin juga meja, meja kaca ya. Tetap aja baliknya ke sana juga. Jadi sekarang meja kacanya khusus tempat makanan, tidak pernah kita makan di sana. Itu keluarga kita unik. Tapi memang ada keluarga-keluarga yang tidak bisa makan di lantai, mesti di meja makan. Iya kan? Nggak apa-apa. Makanya keluarga kita nggak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain. Yang setuju katakan amin. Katakan saya mau bertobat. Jadi keluarga Pak Bernard nggak bisa dibandingkan dengan keluarga Pendeta Kaleb, nggak bisa.
Pak Bernard punya keunikan sendiri, ya kan? Keluarganya. Saya punya uniknya sendiri, ya kan? Ada keluarga kalau nyuruh anaknya lemah lembut, nah cuci piring ya. Ada keluarga, nah cuci piring. Itu nggak bisa kita banding-bandingkan dengan orang lain. Ya saya pernah cerita, saya pernah di pelayanan, ada keluarga kalau mandi nggak pernah bawa handuk. Nanti selesai mandi baru teriak dari kamar mandi, "Ma, handuk ada." Keluarga kita seperti apa? Yang harus kita bangun adalah keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Keluarga kita dorong untuk cari Tuhan. Nggak boleh bandingkan. Jangan pernah bandingkan. Kamu suami apa sih? Lihat tuh suami tetangga, pagi-pagi udah nyapu halaman. Nanti kalau suaminya balikin, pergi aja lu ke tetangga. Nah, repot kan? Jadi setiap keluarga kita ada keunikan. Ada amin. Keluarga gereja Sungai Yordan unik. Amin. Gak bisa kita dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Gak bisa. Kalau kita bandingkan gereja kita dengan orang lain, pergi aja ke situ. Gereja kita unik. Kalau makan rame-rame, lesehan, antri, ya kan? Gereja kita ini unik. Jadi berhenti membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Jangan istrimu dibanding-bandingkan. Lihat tuh, istri orang itu aja tiap hari tampil cantik. Kamu kok udah 3 bulan ini daster yang sama. Nah itu mah gak usah dibandingkan, itu istri bebal itu. Istri harus berpenampilan yang cantik. Untuk siapa? Untuk siapa? Pikir buat tetangga. Untuk suami. Cantik di hadapan suami. Layani suami dengan baik. Ada amin? Dalam segala area. Suami tampil maco buat istri dong. Amin. Jangan letoy. Pak, angkat ini Pak apa? Baju ini mau dijemur. Aduh nggak bisa. Ya letoy. Belajar kuat. Amin. Jadi suami yang perkasa, tapi buat keluarga. Amin. Amin suami-suami. Masa mesti dimarahin? Jadi suami yang hebat. Ya, suami-suami yang bijaksana, suami-suami yang rajin, ya. Jangan makan minta diambilin melulu. Sekali-sekali istri-istri layani suamimu dengan baik. Tapi ada masanya juga kita makan ambil sendiri juga nggak apa-apa. Amin suami-suami. Ya kan? Jangan diambilin terus. Itu namanya manja. Gak salah diambilin, gak salah makan bersama. Tapi ada masa-masanya untuk kita bisa bekerja sendiri juga. Ada ya. Sehingga keluarga kita enjoy. Mau menjadi keluarga atau pribadi yang menggunakan waktu yang ada. Amin. Ayo tuntaskan pembacaan Alkitab. Kasih renungan teratur. Jangan lompat sana lompat sini. Ambil teratur. Wahyu selesai, Kejadian selesai, Keluaran selesai, terus, sehingga kita makannya teratur. Rohani kita akan menjadi kuat, strong, dan luar biasa. Yang terakhir, Bapak Ibu, ciri-ciri kehidupan orang percaya yang dikehendaki oleh Tuhan. Efesus 5 ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup mengerti kehendak Tuhan.
Nah, apa sih kehendak itu? Itu berasal dari kata hendak. Artinya yaitu kita ini apa? Punya kemauan. Jadi Tuhan ini punya kemauan. Tuhan ini punya keinginan untuk kita. Tuhan itu punya kehendak untuk kita. Nah, kita mulai bertanya dengan diri kita, Tuhan, apa sih kehendak-Mu buat saya? Apa sih keinginan-Mu buat saya? Buat keluarga saya, buat pelayanan saya. Kita mulai dengan Tuhan. Tahu kehendak Tuhan. Tahu masa sekarang. Kalau sekarang ada berkat, jangan langsung dihabiskan. Kita nggak tahu loh ke depan. Ada amin? Kalau dapat 5 juta, jangan lupa bawa dulu 1/10 ke rumah Tuhan. Kemudian 4,5 mulai didoakan dengan hikmat Tuhan, dikelola dengan baik. Mulai saving. Selalu saya kasih konseling kepada yang mau menikah. Kalian harus banyak saving, banyak menabung, sehingga apa? Ke depan tidak menangis. Ada amin. Ada kehendak Tuhan yang harus kita tahu. Apa sih kehendak Tuhan untuk pelayanan saya? Apa sih kehendak Tuhan untuk gereja ini? Makanya saya mati-matian, saya berdoa tiap hari, saya ajak keluarga saya, kita berdoa untuk kita punya tempat ibadah. Sehingga banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita bisa belajar new life, lebih teratur, lebih rapi lagi, ada kelas khususnya. Dan ini Tuhan akan kerjakan dengan cara yang ajaib. Kehendak Tuhan adalah sesuatu yang indah, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bisnis kita diberkati oleh Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Gak ada Tuhan punya kehendak kita bangkrut, gak ada. Kita Kejadian pasal 28 bilang apa? Bahwa Tuhan itu, Kejadian pasal 1, bahwa Tuhan itu akan memberkati kita. Kita bisa menjadi pengelola yang luar biasa. Bayangkan Tuhan kasih tugas buat manusia, kasih nama binatang, kasih mengelola semua taman yang ada di Eden, mengelola semua yang ada, investasi yang ada. Anak-anak Tuhan bisa kelola dengan baik. Ada amin. Mari Bapak Ibu, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Kalau saya ini terlibat untuk pelayanan atau ambil bagian untuk memberkati pelayanan, apa sih kehendak Tuhan? Ini penting. Makanya saya selalu dorong kita, kalau memberi buat pekerjaan Tuhan, diusahakan berdoa dulu. Diusahakan suami istri komunikasinya bagus. Wah, kita mau kasih buah suluk. Wah, kita mau sumbang untuk pembangunan gereja. Komunikasinya harus bagus. Ini luar biasa. Dan saya yakin waktu kita mengerti kehendak Tuhan, wah, kita ini akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan akan angkat jempol buat kita. Wow, ini anakku yang luar biasa. Harus mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Waktu saya putuskan untuk merintis gereja, saya belajar mengerti kehendak Tuhan. Dan kenapa sampai hari ini saya kuat? Karena saya tahu memang Tuhan kehendaki untuk saya buka pelayanan. Ada amin. Dan tidak ada tujuan embel-embel supaya saya jadi konglomerat, nggak ada. Karena cuma kumpulkan sebanyak mungkin duit, persembahan, perpuluhan, nggak ada. Semua itu kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Malah saya senang dengan istri saya. Tuhan tolong supaya ke depan kami ini bisa menggunakan setiap berkat-berkat hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memperlebar pekerjaan Tuhan. Saya senang. Jadi kehendak Tuhan itu harus kita tahu. Apa sih kehendak Tuhan untuk keluargaku tahun ini? Apakah keluargaku tahun ini dalam keadaan seperti ini? Apakah Tuhan mau kita mau menabur? Atau tahun ini Tuhan punya kehendak gimana? Apakah keluargaku jadi berkat buat keluargaku yang lain? Kita harus mengerti kehendak Tuhan itu. Ada amin. Dan kehendak Tuhan itu selalu terjadi dalam diri kita hanya untuk kemuliaan Tuhan.
Waktu kita jalankan kehendak Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Bayangkan Abraham untuk mengerti kehendak Tuhan. Kejadian pasal 12 itu bagaimana Abraham itu dipanggil dan disuruh keluar dari Ur Kasdim. Bayangkan, coba kalau misalnya saya bilang hari ini, Pak Bowo, Ibu Agustin, Tuhan mau kalian pergi ke Papua untuk melayani di sana. Wah, bingung nggak Pak? Pernah ke Papua nggak Pak? Pak Bowo pernah ke Papua? Kalau pernah begini, kalau belum pernah begini. Pak Bowo pernah ke Papua? Oh pernah, berarti tahu Papua. Nah, kalau ke Aceh pernah nggak Pak? Pernah ke Aceh? Belum. Nah, kalau Tuhan tiba-tiba minta pergi ke Aceh, melayani di sana, bingung nggak Pak? Nggak ada yang dikenal. Abraham itu, bayangkan mau mengerti kehendak Tuhan, dia nggak kenal daerah, disuruh keluar ke Kanaan, ya kan? Bayangkan. Atau Abraham, contoh yang berikutnya Abraham. Bayangkan Abraham itu disuruh mengorbankan putranya, satu-satunya anak perjanjian, Ishak, disuruh korbankan. Abraham harus mengerti kehendak Tuhan. Abraham nggak tahu kalau benar-benar nanti diganti sama domba, nggak tahu. Tapi lihat, kalau kita ini berjalan mengerti kehendak Tuhan, Tuhan selalu kasih mujizat. Yang setuju katakan amin. Kalau tahun ini Tuhan pimpin keluarga kita untuk menjalankan kehendak Tuhan, Tuhan akan kasih mujizat. Tapi mujizat tidak akan pernah terjadi selama kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Mujizat tidak akan pernah terjadi selama kita nggak mengikuti apa kata Tuhan lewat firman. Karena itu kita harus mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kita mengerti dari mana? Lewat doa kita, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat dengerin khotbah seperti ini. Itu kehendak Tuhan bisa terjadi. Ada amin? Makanya kenapa ada orang kalau habis dikhotbahin, semangat mau memberi, semangat mau melayani, semangat mau doa. Karena itu kehendak Tuhan. Jadi pulang dari tempat ini harus mengerti kehendak Tuhan. Amin. Kita lagi doain anak mau sekolah, harus mengerti kehendak Tuhan. Saya punya pengalaman dengan putri saya. Keinginannya di sini, tapi belum tentu juga kehendak Tuhan. Waktu mengikuti kehendak Tuhan, mujizat sudah terjadi. Biaya sekolah ada yang biayai. Waktu ngikutin kehendak Tuhan, sekolah di situ belajar dengan sungguh-sungguh, akhirnya jadi juara umum, tidak bayar uang sekolah. Itu kehendak Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini, kerjakan yang luar biasa. Kita simpulkan sama-sama 3 hal ini. Ciri-ciri kehidupan orang-orang percaya yang diinginkan oleh Tuhan. Yang pertama, kesimpulannya kita harus hidup seperti orang arif. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita harus hidup mempergunakan waktu yang ada. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, kita harus hidup mengerti kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami boleh belajar 3 hal penting untuk kami Bapa. Boleh melihat kehidupan orang percaya yang ada di kota Efesus. Bagaimana Rasul Paulus memberikan dorongan pada jemaat di Efesus supaya mereka tidak hidup seperti orang bebal, sebaliknya mereka hidup seperti orang arif. Kemudian Tuhan, Paulus juga mendorong mereka supaya mereka ya Tuhan benar-benar mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Bukan karena waktunya yang jahat, tapi waktu yang diisi dengan
dengan hal-hal jahat, itulah yang membuat jahat. Karena itu kami mau isi setiap waktu kami dengan hal-hal yang baik, membaca merenungkan firman Tuhan, berdoa, berbisnis, berusaha, bekerja dengan baik, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Nah itu Tuhan, hari ini kami pulang dengan hal-hal yang luar biasa. Kemudian Tuhan, Paulus mendorong supaya jemaat Efesus mengerti kehendak Tuhan. Hari ini juga kami rindu setiap kami dan semua orang percaya mendengarkan firman Tuhan ini supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kalau hari ini ada kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan, kami mau ikuti, kami mau, sehingga ada mujizat-mujizat terjadi. Sekali lagi berkati jemaatmu, berkati kami semua, jadikan kami pelaku firman-Mu yang luar biasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya.